warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia, calon guru penggerak Angkatan 7 dari UPTD Negeri 2 Cipancu, Kabupaten Indramayu. Hari ini akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Haurigis. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Elia, calon guru penggerak Angkatan 7 yang kebetulan mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Iya. Barangkali Bapak berkenan waktu dan tempatnya. Iya, siap. Bapak berkenan memperkenalkan diri Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalifah, Kepala SMP Negeri 1 Haurigis. Nah, tentunya kalau siswanya banyak ya Pak, pasti gurunya banyak. Nah, dengan itu pasti akan mengalami beberapa masalah gitu. Pertanyaan Ibu tadi yang menyangkut tentang permasalahan yang kalau bagi saya sebenarnya semua permasalahan itu diyakini dulu Bu ya, pasti ada penyelesaian. Karena permasalahan itu datang dari teman-teman, dari siswa. Saya yakin setiap sekolah kan punya SOP lah Bu ya, bahasa kerennya itu standar operasional prosedurnya. Ketika permasalahan ini nanti terkait dengan normatifnya seperti ini. Di kita itu ada Bu, di sini tuh terkait dengan siswa adanya pemberian disiplin, poin pada pelanggaran disiplin. Barangkali tadi Bapak sudah menyampaikan ada kasus, misalkan kasus anak kedisiplinan dikaitkan dengan pasal-pasalnya. Barangkali boleh tahu pernah ada kasus seperti apa tuh Pak? Banyak Bu, yang namanya anak 956 siswa, 956 karakter kan Bu ya. Ada anak yang malas, sudah berangkat dengan alasan tidak tertentu, ada yang memang kondisi di rumahnya seperti apa orang tuanya. Tujuan awal membuat pos itu tujuannya tidak menghukum siswa, enggak, tidak menjas siswa atau mengadili siswa, enggak. Itu kan tujuannya untuk menyadarkan siswa bahwa tugas dan tanggung jawab itu seperti ini, begitu. Balik kelas, fungsikan dulu, bina dulu sekali, bina lagi 2 kali, 3 kali baru naik ke BK. Gitu. Ada tahapan step by stepnya gitu kan. Sampai BK juga nggak bisa langsung poin Bu, dibina dulu oleh BK. Kalau anaknya sudah kembali ke tujuan semula apa yang kita inginkan, ya sudah, nggak jadi naik poinnya. Nah, kalau sudah BK ternyata sudah final, final lagi ke saya. Tuh, nanti saya yang memvonis. Udah BK ini kasih poin sekian, rekomendasi dari saya. Gitu. Berarti itu merupakan keputusan final terakhir, betul. Itu karena sudah step by step anak ini memang sudah tidak bisa dibina, gitu kan. Itu pun sepengetahuan orang tua. Etika atau bujukan moral nih Pak? Jadi, kalau benar lawan benar, dilema etika. Kalau salah lawan benar itu bujukan moral. Kira-kira keputusan begini. Kalau saya pribadi saya Bu ya, masalah itu timbulkan dari ketimpangan. Nah, sehingga ya kita pelajari dulu kasusnya seperti apa gitu kan. Dalam memutuskan permasalahan memang harus hati-hati. Dan kita pun tidak lepas dari pertimbangan teman-teman, nggak bisa mikir sendiri, nggak harus karena saya kepala sekolah langsung memutuskan seperti ini, enggak Bu. Karena ini lembaga, makanya saya yang saya terapkan di sini adalah kerjasama dari komite, orang tua, teman-teman Lokaset, humas, semuanya saya ajak kerjasama seperti itu. Dan poinnya kan kalau sudah 100 poin ini anak harus dikeluarkan Bu, sesuai dengan prosedur tadi tuh. Prosedur naik BK sudah nggak bisa turun, kepala sekolah lagi udah putus. Nih
anak ibu atau bapak poin sudah 90 nih, Iya. gitu kan? Iya. Saya undang orang tuanya. 90 tuh poin untuk tingkat kesalahannya. Iya, kesalahannya. Saya undang orang tuanya, ini ibu gimana nih? Ibu mau gimana nih anak ibu? Mau masih di sini? Karena 10 poin lagi ibu anak ibu melakukan kesalahan, sudah kami tidak memberikan toleransi. Oh iya. Tuh, kayak gitu Bu. Makanya ya tetap saja kami bela gitu, Iya. karena memang tadi tujuan awalnya kita tidak ingin mengadili siswa, kan gitu. Kami tugasnya supaya siswa ini keluaran dari sini menjadi siswa yang baik, memiliki keimanan ketakwaan, memiliki budi pekerti yang baik. Mungkin kesalahan anak ini dan kita pertimbangan lawan rasa kasihan kepada anak itu ya, dan kewajiban kita. Nah, berarti itu masuknya ke dalam salah lawan benar. Berarti masuknya bujukan moral. Iya betul, terima kasih Pak. Nah ini langkah-langkah yang Bapak sudah ambil, prosedurnya seperti tadi ya Pak ya. Bapak juga sudah tahu ternyata itu masuknya ke dalam bujukan moral gitu, karena bagaimanapun siswa melakukan kesalahan ya Pak ya, sebagai tugas kita tetap mempertahankan sampai poin terakhir itu. Selama ya, anak itu masih mau berbuat baik dan kembali kepada tujuan yang diharapkan, ya kami terus saja Bu. Hal-hal apa saja nih Pak yang kira-kira Bapak anggap efektif untuk setiap kasus yang Bapak ambil itu? Efektifnya nih dengan cara ini, berarti Bapak selalu menggunakan cara itu. Jadi gini Bu ya, tentang efektif atau tidak efektif, tidak pernah kami menggunakan rumus tahun yang lalu diterapkan tahun sekarang. Karena permasalahan anak kan itu terus berubah Bu ya, tiap tahun Bu ya, dengan berbagai macam faktor ya, faktor lingkungan, faktor IT juga kan sangat pengaruh sekarang tuh, medsos dan sebagainya kan selalu berbeda Bu. Kan Bapak udah mengambil keputusan ya untuk satu anak ini setelah beberapa pertimbangan. Tapi ada saja tantangan ya Pak. Oh betul. Barangkali ada yang tidak setuju. Kira-kira apa nih Pak yang sering menjadi tantangan keputusan Bapak nih? Gini, makanya prinsip kami di sekolah itu meminimalisir permasalahan. Apapun yang kami putuskan, makanya lewatnya PET 1, PET 2, PET 3 dan seterusnya. Kita pilih Bu, mana yang resikonya sangat kecil. Makanya kita pilih dulu sebelum memutuskan tuh. Kalau dikeluarkan nanti seperti apa, kalau dibina nanti bagaimana. Terus saja Bu kami begitu, tentunya dengan teman-teman. Kami pilih mana yang resikonya sangat kecil, itulah yang menyelesaikan masalah itu. Apa dibuat jadwal dulu tertulis, saya harus beginikan anak-anak, atau secara langsung Bapak menyelesaikannya? Jadi gini Bu, kami kan dalam menyelesaikan masalah kan tadi sudah saya sampaikan, nggak langsung ke saya. Iya. Permasalahan dilakukan selesaikan dulu. Sepanjang itu masih bisa dibina, ini kaitannya dengan anak Bu ya, masih bisa dibina oleh wali kelas, masih bisa dibina oleh BK, jangan dulu ke saya. Prosedurnya seperti itu. Bina saja dulu. Kalau memang anak ini sudah tidak bisa dibina, ke saya kan. Siapa saja nih Pak, ada nggak orang-orang yang mendukung atau faktor-faktor apa yang mempermudah setiap Bapak mengambil keputusan? Kembali kita bikin dulu aturan, baik internalnya Bu ya, internal bikin aturan. Dan aturan itu kan dibuat dari berbagai macam komponen Bu ya, komponen dari orang tua, dari siswa, dari saya ajak bicara Bu. Di sekolah maunya seperti apa, anak-anak harusnya pengennya seperti apa, dan kami cover semua Bu, kami cover, sehingga keputusan itu sudah berdasarkan kajian dari dari komponen-komponen tadi, dari komite keinginannya gimana, dari siswa keinginannya gimana, sekolah juga keinginannya gimana terkait visi misinya. Jadi jalan bareng Bu. Nah itu yang mempermudah saya setiap komponen lagi.
Setelah Bapak mengalami dilema etika dan bujukan moral dan pengambilan keputusan, kira-kira apa pengalaman yang bisa Bapak bagi? Setiap ada permasalahan, yakini dulu bahwa permasalahan itu datang dan pasti ada penyelesaian. Nah sekarang tinggal penyelesaiannya. Bagaimana? Satu, apapun kondisinya, yang pertama kita harus tetap tenang setiap pada permasalahan. Sebab dengan berpikir tenang menghasilkan keputusan yang baik. Beda dengan kalau kita padanya setiap pada permasalahan datang langsung naik sehingga kita lepas kontrol. Itu nggak boleh, yang dilakukan pemimpin itu tidak boleh. Panik dan emosi. Bahkan setiap orang juga nggak boleh. Iya. Dalam memutuskan keputusan ketika kondisi kita lagi emosi, pasti nggak benar keputusannya. Iya. Yang kedua, ajak teman-teman sekitar, ajak bicara. Karena tadi saya sampaikan keputusan beberapa orang, banyak orang ternyata lebih baik dari keputusan jadi. Yang berikutnya, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Cari keputusan yang betul-betul sangat minimal risikonya. Karena keputusan itu plus minus, pasti ada kurang, pasti ada lebihnya. Cari yang kekurangan yang sekecil mungkin. Sehingga ketika ada dua keputusan yang harus diputuskan, satu keputusan diputuskan A, ini B, sangat minimal sekali resikonya. Kalaupun ada apa-apa juga sedikit, resikonya sedikit. Sebagai seorang pemimpin, calon pemimpin, seorang guru, ya harus gimana? Kita harus tetap eksis di depan anak-anak kan? Nggak boleh membawa masalah dari rumah ke kelas kan? Nanti dampaknya kan tidak juga. Kelihatan sekali ya Pak ya. Tuh kayak gitu Bu, pesan saya mah udah. Ya. Berarti ada seseorang yang dianggap idola sama Bapak untuk berbagi dalam. Jadi sebenarnya bukan perorangan Bu ya, artinya sesuai dengan tupoksi mereka gitu. Oh gitu, bukan seorang panutan Bapak khusus buat. Terima kasih banyak waktu dan ini banyak sekali pengalaman berharga dari cerita Bapak. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ya Pak ya. Bapak yang sehat, semakin sukses belajar tugas bersama. Ya demikian. Terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah tempat instansi saya bekerja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Barangkali Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kasim, Kepala SDN 2 Cipanjur Hercules, Kabupaten Indramayu. Iya Pak, selama saya bekerja sama dengan Bapak di UPTD SDN 2 Cipanjur ini, di sini kan banyak sekali ya Pak, guru dan tendiknya, juga siswanya juga banyak. Gimana Pak, Bapak apakah sering mengalami kasus-kasus? Betul Bu, masalah itu pasti ada. Apalagi Ibu tahu sendiri, sekolah kita banyak personal tendik dan guru dan jumlah murid yang banyak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebetulnya untuk kasus yang pernah terjadi itu, kedua-duanya Bu, ada dilema etika dan bujukan moral juga. Selama ini Bapak bagaimana nih cara mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak?
Saya mengidentifikasi akar masalahnya. Yang kedua, mencari fakta-fakta bukan dari satu pihak saja. Yang ketiga, memanggil orang yang bersangkutan. Yang keempat, saya juga memikirkan terlebih dahulu sebelum saya mengambil keputusan. Dan yang kelima, tidak ada rasa dendam pribadi. Oh begitu ya Pak, tidak dibawa ke urusan pribadi ya Pak. Nah sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Saya melakukan prosedur kekeluargaan karena kasihan agar masalah kita terselesaikan dengan baik-baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam setiap Bapak ingin mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal yang paling efektif ketika saya harus mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah paradigma keadilan lawan kasihan. Oh, berarti Bapak mengedepankan rasa kasihan ya, Pak. Dari kasus yang terjadi dari murid ataupun dari tenaga pendidikan yang ada di sini ya, Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya pasti ada karena ada saja orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Dan tantangan lain kalau tidak ada kesadaran dari orang tersebut untuk memperbaiki diri atau sikap dirinya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal atau ada prosedur barangkali dalam setiap, misalkan Bapak mengalami masalah nih, apa ada prosedur resmi yang selalu Bapak buat atau Bapak langsung menyelesaikannya, Pak? Saya menggunakan prosedur rapat guru bulanan dan supervisi untuk bimbingan guru dan tenaga kependidikan. Oh, jadi bimbingan itu ya Pak yang Bapak jadikan sebagai prosedur ya Pak ya. Nah, terus adakah seorang atau seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Seandainya terjadi kasus-kasus dilema etika tersebut. Ada, setiap ada masalah saya meminta saran dan pendapat dari senior atau pejabat yang lebih berpengalaman. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, Pak? Pelajaran yang dapat saya petik adalah saya harus menjadi penengah di saat ada yang benar, tetapi melawan yang benar dan bertentangan sehingga keputusan saya tidak memihak pada satu pihak saja. Oh iya Pak, ilmunya sangat bermanfaat sekali Pak. Mudah-mudahan saya sebagai rekan di sini, Bapak sebagai kepala sekolah yang selama ini sudah melaksanakan memberikan keputusan-keputusan yang bijaksana. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami juga Pak ilmunya untuk calon guru penggerak Pak. Terima kasih waktu dan tempatnya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.